Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah, yaitu ibadah Paskah yang ketujuh. Dan saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema nafas hidup. Kita akan menghayati doa Yesus kepada murid-muridnya. Marilah kita saat ini mempersiapkan diri untuk beribadah. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah ketujuh ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu berkau, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa memang nafas hidup orang percaya, nafas hidup kita. Namun, apakah doa yang kita panjatkan merupakan wujud penyerahan kita kepada Tuhan? Apakah doa itu menjadi sebuah relasi yang intim antara kita dengan Tuhan? Apakah kita berdoa hanya ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, ketika kita sedang mengalami satu pergumulan? Untuk itu, marilah di dalam kerendahan hati kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat menghidupi setiap doa kita dengan menghayati doa Yesus untuk kita, sehingga mengobarkan semangat kita dan menjauhkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Disinilah kita juga akan menghayati arti mengasihi Tuhan,
sebagaimana kasih yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita, dan saat ini kita melandaskannya dengan hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita ketika kita mengakui dan juga kita bertobat. Dan kini, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, kita akan menerima firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kini kami mau menerima firman-Mu. Kiranya hanya kebenaran yang dari Tuhanlah yang kami terima. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kiranya Tuhan pakai hanya hikmat dan kebenaran-Mu lah yang boleh dinyatakan. Selimuti dan bungkus hamba-Mu dengan darah kasih Tuhan Yesus Kristus. Terangilah setiap kami untuk menerima. Roh Kudus kiranya berkarya kepada kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami menerima
firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saat ini akan kita renungkan terambil dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 17 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa engkau datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui doa Yesus ini, kita bersama-sama menghayatinya sebagai visi Yesus, yaitu menyatukan seluruh umat Allah, atau sebagai sebuah wujud keutuhan keselamatan bagi semua makhluk. Nah, doa inilah yang mempersatukan kita. Doa inilah yang menyatakan keterlibatan kita di dalam misi Tuhan itu.
Tuhan mengutus kita melalui doa ini untuk menghadirkan kasih Allah agar semua manusia merasakannya. Agar semua manusia merasakan bahwa ada kasih yang tulus, ada kasih yang indah yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi dunia ini. Umat Allah diutus untuk membawa damai dan kasih. Damai yang tidak tergoyahkan. Dan jika pada saat ini ada begitu banyak orang yang melandaskan damai sejahteranya pada hal-hal yang bersifat duniawi, saatnya kita untuk mengenalkan bahwa ada damai yang kekal itu, damai yang tidak tergoyahkan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Doa Yesus ini selalu menyertai kita. Doa Yesus ini merupakan suatu kekuatan bagi kita untuk berkarya. Berkarya bagi Allah dan berkarya bagi sesama. Dan juga di dalam doa inilah menjadi cara kita untuk menjalin sebuah relasi yang akrab dengan Tuhan. Jadi, jika kita merasa-rasakan, doa Yesus ini adalah doa yang menghidupkan kita, yang membuat kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan dengan doa ini akan menjadikan kehidupan iman kita semakin sehat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu penekanan yang cukup kuat di dalam doa Yesus untuk murid-muridnya ini adalah tentang kesatuan. Sebab di dalam kesatuan inilah terdapat sebuah jaminan akan kemenangan. Kemenangan orang percaya, menuntun orang-orang percaya sampai pada kemuliaan surgawi. Di dalam doa itu, Yesus berdoa agar ia dimuliakan. Nah, saya pun percaya doa ini pun juga bagi kita, agar kelak kita pun juga merasakan kemuliaan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat bagaimana Yesus dipermuliakan. Yesus dipermuliakan karena ia di sepanjang kehidupannya selalu menyatu dengan Allah Bapa. Ada sebuah kesatuan dengan Allah Bapa. Dan juga Yesus dipermuliakan karena ia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sampai selesai. Dan di dalam semuanya itu Tuhan Yesus mentaati semua perintah Tuhan Allah. Bahkan ketika ia harus menghadapi salib, ia pun juga taat. Karena itulah yang harus ia hadapi. Nah, jadi jika saat ini, jika kita sebagai umat Tuhan ingin menikmati kemuliaan surgawi itu, ya marilah kita meneladani apa yang telah Tuhan Yesus perbuat. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, marilah itu juga kita lakukan. Dan jalan salib adalah sebuah jalan yang juga harus kita lalui. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus kepada murid-muridnya, doa Yesus untuk kita. Apa yang didoakan Yesus untuk kita?
umat Tuhan mendapatkan kemuliaan. Nah, saudara-saudara, disinilah kita menghayati bahwa kemuliaan itu bukan berdasarkan dengan ukuran-ukuran duniawi. Bukan seberapa besar kekuasaan yang akan kita dapatkan. Bukan seberapa banyak kenikmatan yang akan kita rasakan. Tetapi kemuliaan itu kita terima melalui jalan salib. Lalu Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita agar setiap umat Tuhan memiliki kepatuhan pada pimpinan Tuhan. Nah, dalam kepatuhan inilah kita memahami, kita mengenali ciri utama seorang murid itu adalah kepatuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu siapakah murid-murid Tuhan Yesus itu? Apakah hanya 11 orang itu? Ataukah orang-orang yang dipilihnya? Ataukah semua orang sesungguhnya dipanggil untuk menjadi murid Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak memilih siapa yang akan menjadi muridnya. Tetapi semua dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Hanya saja kita juga perlu melihat seberapa kepatuhan yang dimiliki oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, berbicara tentang murid dan kepatuhan, ya mari kita bertanya kepada saudara-saudara kita, Bapak, Ibu, Saudara yang berprofesi sebagai guru. Apakah dalam kelas yang Bapak Ibu ajar semuanya manut? Semuanya patuh? Tentu tidak. Ada yang suka bolos. Ada yang tidak mendengarkan. Tetapi ada juga yang pinter. Tetapi terhadap semuanya itu pengajaran diberikan. Demikian pula Tuhan. Tuhan mengajar kita semua. Kemudian Yesus juga berdoa untuk kita agar kita mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan, mengenal berbeda dengan sekedar tahu. Jadi kalau kita mengenal Kristus, kita mengenal Allah, kita itu memiliki sebuah hubungan yang akrab dengan Tuhan. Gambarannya seperti ini. Saya tinggal di Semarang. Saya tahu jalan-jalan di Semarang. Saya tahu jalan ini menuju kemana, jalan yang satu menuju kemana, saya tahu. Di mana tempat wisatanya, di mana tempat pemerintahannya, saya tahu. Karena saya mengenal. Tetapi saya tidak mengenal Surabaya, walaupun saya pernah ke sana. Tetapi saya hanya tahu bahwa di Jawa Timur itu ada kota yang namanya Surabaya. Saya hanya tahu sebagian kecil saja. Jika saya ke sana, ya saya bisa keblasuk-blasuk. Itulah bedanya mengenal dan tahu. Kalau mengenal sampai sedalam-dalamnya, itu kita tahu. Nah, Yesus menghendaki agar setiap umat Tuhan mengenali Allah secara pribadi. Apa yang sudah dinyatakan Allah kepada dia. Lalu Tuhan Yesus juga berdoa untuk kita agar setiap umat Tuhan dipersatukan. Saya mengatakan,
Inilah yang menjadi salah satu pokok penting doa Yesus untuk murid-muridnya. Dipersatukan, baik ketika masih ada di dunia dan juga dipersatukan nanti di surga. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dipersatukan ini bukanlah tanpa alasan. Kenapa persatuan ini menjadi sebuah pokok doa yang penting? Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu jumlahnya hanya 11. Kalau mereka tidak bersatu, kalau mereka tercerai-berai, bagaimana mereka akan menjalankan misi itu? Demikian halnya dengan kita. Kita ini hanyalah bagian kecil dari dunia ini. Maka kesatuan itu adalah sesuatu yang mutlak. Kesatuan inilah sesuatu yang betul-betul penting di dalam kehidupan kita. Yesus menghendaki agar umatnya pertama-tama bersatu dengan Kristus dan juga bersatu dengan sesama umat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghayati kesatuan itu? Saya memberikan gambaran sebuah konser, di mana di dalamnya ada begitu banyak alat musik. Nah, bisakah seorang dirijen mengatakan, saya akan memainkan lagu ini dengan sangat indah? Menurut saya tidak bisa. Sebab apa? Karena di situ ada pemain musik, ada alat musik yang bermacam-macam. Bahkan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada yang nata lampu, ada yang menata panggung, ada yang menata background dan sebagainya. Artinya, kesatuan kita itu terikat dengan pribadi-pribadi yang lain. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi sesungguhnya, jika kita menghayati arti kesatuan ini, kita bisa mengatakan, sesungguhnya tidak ada kemenangan tunggal. Yang ada adalah kemenangan tim. Yang ada adalah kemenangan bersama. Dan doa Yesus itu agar kita menjadi sebuah tim yang kuat. Menjadi sebuah kelompok yang bersatu dan kuat. Bukan hanya dengan sesama, tetapi juga dengan Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi pemain tim yang baik dan bersatu dengan Kristus. Itu adalah visi kita bersama. Jika dulu nafas Allah itu dihembuskan kepada Adam dan Hawa dan kemudian mereka hidup, maka sekarang ini Yesuslah yang menghembuskan nafas itu ke dalam diri kita sehingga kita hidup. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Marilah saat ini kita menaikkan doa-doa kita. Bapa kami yang di surga, mengucap syukur atas segala apa yang boleh kami terima. Puji syukur karena Kristus berdoa untuk kami.
agar kami bersatu, agar kami beroleh kemuliaan, dan agar kami senantiasa merasakan tuntunan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, segala apa yang sudah kami terima, doa-doa itu menjadi kekuatan bagi kami untuk melayani, untuk mengasihi sama kami, menguatkan mereka yang sakit, yang lemah, yang saat ini tengah berjuang. Dan kami mohon, kiranya doa Kristus ini menyertai kami di dalam kami bekerja, di dalam kami belajar, dan segala aktivitas kami. Dan doa dari Kristus ini meringankan setiap kami yang ada di dalam pergumulan. Berkatilah mereka yang saat ini berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya. Berkatilah mereka yang saat ini tengah berjuang mengatasi pandemi. Berkati pemerintahan kami. Dan kami mohon, kiranya pandemi ini segera berlalu dari bumi ini. Dan kami boleh menjalani kehidupan kami dengan suasana yang baru. Dan semuanya itu kami berserah kepadamu. Dan juga umat-Mu yang ada di sini, di GKJ Ngesrep ini, menghayati hidup dalam kesatuan dengan Kristus. Dan kami menyatakan kasih dan damai sejahtera kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita menyatakan dan memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama, dengan kesungguhan hati, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jika kita menghayati akan berkat Tuhan, kita mengaku bahwa begitu besar kasih Allah, begitu besar berkat Tuhan yang dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan rasa syukur kita itu atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya dengan memasukkannya ke dalam amplop. Nanti juga bisa dimasukkan di dalam kotak yang ada di gereja. Atau Bapak Ibu bisa melalui transfer atau akses-akses yang lain. Kami percaya bahwa
ungkapan rasa syukur kita itu akan diterima oleh Allah ketika kita memberikannya seturut dengan kehendak Tuhan dan kita memberikannya dengan sukacita. Untuk itu marilah kita mendasari persembahan kita pada saat ini dengan firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 sampai ayat 14. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Marilah kita mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, begitu jelas firman yang Kau berikan kepada kami. Sebenarnya siapakah kami sehingga kami memberikan persembahan bagimu? Kami memberikan karena ini adalah ungkapan syukur. Dari segala sesuatu yang telah kami terima, yang sumbernya daripada Tuhan. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan kami, dan peliharalah kami dengan berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara. Hidupilah doa-doa saudara, dan hidupilah doa Yesus untuk kita ini. Dari doa inilah kita pun akan dimampukan. Kita merasakan kesatuan dengan Kristus dan juga kesatuan dengan sesama kita. Tuhan akan memampukan saudara. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.
Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita telah melaksanakan ibadah pada saat ini. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Dan kami, mewakili majelis gereja, kami selalu berdoa untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak, kiranya Bapak Ibu senantiasa merasakan damai sejahtera, merasakan berkat Tuhan, selalu diberi kesehatan, dan kita pun dimampukan menolong sesama kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.